Pace bene, saya menemukan kisah tentang perempuan bernama Jessica yang akhirnya memutuskan menjadi seorang Katolik. Dia pindah dari agama sebelumnya menjadi Katolik. Oke, mengapa menarik kisah ini diangkat? Menurut saya adalah pandangan dia tentang agama Katolik yang bukan agamanya sejak semula. Oke. Jadi mengapa penting pandangan ini? Nah, saya pikir perlu bertanya kepada orang yang melihat dari luar apa gereja Katolik itu, sehingga mereka yang sudah lama di dalam, terlalu terbiasa di dalam, bisa juga menemukan apa keindahan dari gereja Katolik ini. Nah, Jessica berasal dari keluarga Kristen, bukan Katolik. Aktif tetapi bukan juga yang demikian taat, katakanlah begitu. Setelah pandemi dia berhenti, di masa pandemi dia berhenti menggereja. Lalu setelah sayup-sayup selesai pandemi, dia mulai masuk ke gereja bersama keluarga. Rasanya ada yang kurang. Oke. Lalu seorang teman eh, bertanya kepadanya apakah Jessica mau pergi ke gereja bersama dia, bersama teman ini. Mereka pergi juga ke gereja, tapi dari kelompok kekristenan yang lain. Rasanya juga ada yang kurang menurut dia. Dan setelah merasa ada yang kurang tetapi dia masih ingin mencari tahu, untuk pertama sekali katanya dia mencoba mencari apa arti menjadi Kristen itu di Google. Kita lihat ini satu nilai menarik lagi. Rasa ingin tahu ternyata dipuaskan dengan media sosial. Ini satu kekuatan tetapi juga ada kelemahan juga di situ. Saya tidak pernah terpikir sebelumnya untuk mencari tahu tentang agama di Google. Lalu saya mencari tahu siapa yang mendirikan agama-agama. Dan saya menemukan bahwa Katolik ditemukan oleh Kristus. Itu dikatakannya. Dan memang kalau kita cari tahu, siapa pendiri agama Katolik? Kalaupun kita merasa tak sudi mengatakan Yesus Kristus, toh kita tidak menemukan satu nama. Tidak menemukan. Maka akhirnya kita kembali ke Kristus. Karena tidak ada penokohan yang ditinggikan. Tokoh yang menjadi sentral dari gereja Katolik itu bila bukan Yesus sendiri. Sehebat apapun uskupnya, sehebat apapun pausnya, berlalu. Karena begitulah hidup manusia, berlalu. Tetapi gereja ini tetap berdiri karena Kristus yang menjadi dasarnya. Nah, sejak saat itu, setelah dia menyadari, oh, Kristus yang mendirikan gereja ini, dia merasa tertarik dan dia mulai ingin ikut di gereja Katolik. Yang menjadi teman berbaginya untuk bercerita tentang kehidupan rohani ini adalah ada temannya. Temannya yang ikut bersama dia di prom, di pesta dansa ketika dia masih SMA pada waktu itu. Dan mereka mulai terlibat dalam diskusi-diskusi tentang agama, tentang gereja Katolik, dan mereka ikut juga di misa remaja di gereja Katolik. Di satu kota namanya Sugarland. Dan dia berpikir setelah sekali dia masuk ke gereja itu, dia berkata dalam hati, inilah tempat yang saya mau cari, katanya. Saya merasakan sesuatu yang supranatural, bahwa Yesus benar-benar hadir di sana. Ini saya pikir rasa yang mungkin dulu pernah ada, tapi bisa sayup-sayup hilang. Gitu ya. Bila terlalu terbiasa tanda petik, bila membuat itu sebagai formalitas atau habit semata, kebiasaan semata. Ke gereja, berdoa, ikut ekaristi, dan pulang, selesai. Tapi Jessica yang baru saja melihat gereja Katolik, perayaannya, merasakan sesuatu yang supranatural, di atas yang jasmani. Selama beberapa minggu berikutnya, saya terus kembali ke gereja itu. Ke gereja yang dia maksud ini, gereja Katolik. Biasanya saya pergi sendirian, karena orang tua tidak begitu konsisten pergi ke gereja. Juga waktu itu masih ada pandemi, katanya. Lalu ternyata dia menyadari, oh, di tempat dia sendiri juga ada gereja Katolik. Bukan hanya di tempat temannya itu. Teman berdansanya itu. Tetapi juga di
di tempatnya. Ada satu gereja namanya Gereja Santa Teresa. Begitu masuk, suasana yang ada langsung terasa berbeda. Semua orang tampak hormat dan menganggap serius kegiatan keagamaan. Semua orang tampak hormat dan menganggap serius kegiatan keagamaan yang berlangsung. Saya melihat ini sebagai bagian yang perlu digarisbawahi. Rasa hormat dan sikap serius yang umat berikan dalam perayaan itu bukan terutama hanya tentang diri sendiri. Ternyata berpengaruh juga untuk membentuk suasana dua itu bagi orang lain. Bukan hanya tentang dirimu dan Tuhan, tetapi juga diri orang lain. Itulah gereja. Komunitas. Saling mendukung. Bukan hanya soal secara emosional di luar gereja, tetapi secara spiritual juga di dalam gereja. Ada kekusyukan di sana. Ini bukan sekedar rutinitas di hari Minggu, tetapi bagian dari hidup mereka. Menurut Jessica waktu itu yang belum menjadi Katolik. Yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tidak saya dapatkan, katanya. Perayaan itu sebagai perayaan yang serius, penuh rasa hormat. Dan mengapa perlu digarisbawahi ini? Bila kita yang Katolik tidak memiliki rasa serius dan menaruh rasa hormat pada perayaan itu, ada yang hilang dari pihak kita Oke, kemudian saya menyukai kesederhanaan gereja Katolik. Oke, perlu juga diingat bahwa perayaan Ekaristi tidak dibangun berdasarkan piacere personale, rasa suka pribadi. Oh, saya suka yang agak meriah ya, lalu dibuat meriah. Oh, saya suka. Perayaan Ekaristi bukanlah tempat untuk mengeksplor nilai-nilai seni yang kita miliki. Untuk mengimprovisasi refleksi personal kita. Bukan. Sebab bila demikian akan ada tabrakan kepentingan. Nah, kesederhanaan gereja yang dia maksud saya pikir adalah gereja yang dipraktekkan sesuai dengan apa yang diminta oleh gereja itu sendiri. Bagaimana cara gereja itu meminta? Lewat dokumen-dokumen. Jadi abuse, mungkin bahasa ini terlalu berlebihan kalau kita pakai istilah abuse. Pelecehan liturgi itu bukan hanya soal mengurang-ngurangi, tapi juga menambah-nambahi. Terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Maka dengan tunduk bertanya kepada teks, kata teks di sini tidak kita maknai rendah ya. Teks adalah perintah dalam bentuk tulisan. Lakukan ini. Inilah perayaan kita. Nah, bila diikuti itu, maka kita memiliki perayaan iman yang untuk semua orang. Bukan berdasarkan interese pribadi. Ini bukan pertunjukan band dengan orang-orang yang melambaikan tangan ke udara. Dia melihat sekalipun sederhana ada sukacita sejati yang terpancar, tetapi juga penghayatan terhadap penderitaan. Gereja Katolik berbicara tentang kematian Yesus untuk menebus dosa manusia sebagai sebuah peristiwa nyata. Pengalaman pertama saya menjalani adorasi, dia juga ikut adorasi, penghormatan adorare, memberikan penghormatan sungguh kepada Sakramen Maha Kudus, itu benar-benar sebuah pengalaman luar biasa bagi dia. Kita bisa merasakan kehadiran Yesus di sana, kata Jessica. Sama seperti saat kita melangkah masuk ke dalam gereja, kita pun bisa merasakan kehadirannya. Itu sebabnya saya suka menghadiri misa. Ini seperti saat khusus untuk menjalin persahabatan dengan Yesus. Saya menyukai perayaan Ekaristi, katanya. Dan dia katakan di sini dia suka juga dengan perayaan Ekaristi berbahasa Latin. Ternyata itu sebuah rahmat, memberi daya tarik. Menarik bila Paus sendiri memberi kemungkinan itu ya, untuk
imam tertentu saya katakan, karena di salah satu dokumennya Paus berkata untuk yang ditahbiskan dari tahun sekian bisa merayakan Ekaristi dalam gaya Latin, bukan hanya bahasa saya pikir, seizin uskup. Nah itu menjadi daya tarik tersendiri. Saya merasa selalu ada ruang untuk perbaikan. Karena kita ini tidak sempurna. Tergantung terkait dengan bagaimana perayaan itu dirayakan. Ini berlaku dalam cara kita merayakan misa, menerima sakramen, dan lainnya. Gereja membantu kita semakin hormat dan semakin menaruh perhatian yang serius pada perayaan iman. Itu refleksi dari Jessica yang saya pikir membantu kita juga merenungkan Ekaristi dan gereja